Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banyuasin akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Leni Lidiarsi dari SMP Negeri 1 Talang Kelapa. Saya Yulia dari SD Negeri 10 Banyuasin 1. Saya Sri Handayani dari SD Negeri 10 Talang Kelapa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ibu Yulia hari ini? Alhamdulillah baik Bu Leni. Kabar saya hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga kita selalu sehat. Sebagai awal pertemuan kita hari ini, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Pada coaching kita hari ini akan saya amati dan apakah sesuai sudah alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Ya. Nah, nanti jangan lupa juga Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, ini pertanyaan yang pertama Bu ya. Pertanyaannya, pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu diskusikan? Ya, saya akan mendiskusikan nantinya akan menjadi coach, akan menjadi pendengar aktif. Ya Bu ya, saya akan berusaha mendengarkan apa-apa yang diceritakan oleh coachee. Lalu saya juga nanti akan menjadi seseorang coachee yang memberikan pertanyaan berbobot ya, dengan pertanyaan terbuka akan saya sampaikan kepada coachee agar bisa menggali informasi dari seseorang coachee. Oke. Ini pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Pertanyaan yang kedua ini tentang kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan berbobot yang menggali tentang hal-hal apa yang sedang dicapai oleh seorang coachee tersebut. Terus saya akan memberikan pertanyaan yang terbuka yang akan membuat pemikiran dari seorang coachee itu untuk mencari atau menemukan ide tersendiri dari permasalahan yang selama ini menjadi beban atau menjadi masalah coachee, masalah ya Bu ya, sehingga coachee tersebut dapat tersolusikan begitu Bu. Oke, baiklah. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya ya Bu ya. Mungkin ini kemudian ini yang terakhir ya Bu ya. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, tentunya sebagai seorang coach yang dia akan merasa berhasil ya Bu ya. Saya akan menggali informasi dari seorang coachee nanti saya nanti akan dapat memberi ide atau solusi dari dirinya sendiri sehingga permasalahan hal-hal yang dihadapinya yang selama ini dapat diselesaikan dari seorang coachee tadi. Demikian dulu ya Bu ya, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Silakan ya Bu ya. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Yulia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya sekarang agak kewalahan deh Bu, agak gelisah gitu Bu. Sebagai seorang guru, saya ini memiliki banyak kegiatan Bu. Mulai dari rencana membuat modul ajar, berbarengan dengan MPLS, kemudian lagi tugas-tugas CGP yang menumpuk. Jadi bagaimana ya saya mengaturnya gitu Bu ya. Dan saya seringkali terasa sulit untuk menyelesaikan semuanya dengan baik Bu. Oh gitu, saya mengerti Bu. Profesi kita ini sebagai guru itu memang sangat menuntut. Mari kita bicarakan lebih lanjut apa kegiatan yang sekarang sedang berlangsung, yang berjalan bersamaan dan perlu diatur dan diperbaiki Bu Sri. Iya. Saya ini sekarang mengajar di kelas 4 nih Bu ya. Ya. Ya, harusnya saya tuh sudah menyiapkan modul ajar sebelum kegiatan belajar dimulai ya. Namun terjeda dengan kegiatan MPLS Bu ya. Berbarengan juga dengan kegiatan CGP, banyak sekali tugas-tugasnya. Lalu bulan Juli ini harusnya sudah membuat RHK nih di PMM Bu ya. Jadi sangat banyak sekali nih kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan Bu gitu. Wah, dari yang saya dengar berarti sepertinya Ibu ini memiliki jadwal yang padat ya. Bagaimana biasanya Ibu mengatur waktu dan tugas-tugas seperti kondisi seperti sekarang ini Bu? Itulah Bu, saya kadang cenderung melompat Bu dari satu tugas ke tugas lainnya tanpa memiliki rencana yang jelas. Dan akhirnya sekarang saya merasa kewalahan dan pernah nih Bu datang terlambat ke sekolah nih karena kondisi yang kurang fit, kelelahan ya. Jadi saya terlambat Bu ke sekolah. Oke, mencoba menyelesaikan semuanya tanpa rencana yang jelas memang bisa membuat stres ya Bu ya. Bagaimana jika kita mencoba pendekatan yang lebih terstruktur? Pertama, apakah Ibu dapat mengidentifikasi prioritas di antara kegiatan-kegiatan tersebut? Iya sih Bu, tentu saja. Karena kan peserta didik adalah prioritas utama nih Bu ya. Dan mungkin tugas untuk menyusun RHK atau menyusun tugas CGP bisa dilaksanakan nanti Bu ya. Yang penting prioritas utama saya adalah peserta didik Bu. Ya, baiklah. Lalu langkah konkret apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masing-masing kegiatan itu? Mungkin saya bisa membuat daftar langkah-langkah konkret ya Bu ya untuk diambil menyelesaikan masing-masing setiap kegiatannya ya. Misalnya saya akan membuat modul ajar dulu nih. Kemudian nanti saya baru menyelesaikan tugas-tugas CGP. Lalu saya akan membuat RHK untuk dimasukkan pada pengelolaan kinerja di PMM. Gitu Bu. Nah, itu terdengar masuk akal ya Bu ya. Bagaimana Ibu merasa tentang pendekatan ini? Adakah pertimbangan untuk menggunakan teknik lain dalam manajemen waktu itu Bu? Iya, saya akan mencoba mempertimbangkannya Bu. Mungkin dengan menggunakan teknik manajemen waktu kali ya untuk membantu saya meningkatkan produktivitas kinerja saya ya sebagai guru dan pribadi. Lalu saya nanti bekerja dengan fokus deh selama periode waktu tertentu ya. Kemudian meluangkan waktu untuk istirahat singkat untuk diri saya, begitu Bu. Oh ya, saya pernah mendengar tentang teknik seperti itu. Ide yang bagus sekali Bu. Mungkin Ibu perlu mencoba menerapkannya untuk melihat apakah bisa membantu meningkatkan fokus Ibu dalam bekerja. Baik Bu, nanti saya akan coba deh menerapkannya Bu. Ya, bagus. Coba untuk melihat apakah teknik tersebut cocok untuk Ibu dalam penerapannya ini. Siapa ya yang bisa membantu Ibu Sri nantinya?
Ya, rencana saya sih saya akan meminta bantuan Ibu dari rekan guru dan staf sekolah ya jika memungkinkan. Kemudian juga saya nanti akan berkolaborasi dengan orang lain bisa membantu membagi beban dan meningkatkan efisiensi saya, Bu. Iya, ya Bu ya. Ya, tapi sayang sekali nih Bu, waktu kita ini terbatas ya Bu ya. Apa yang Ibu dapatkan ya dari percakapan kita hari ini? Iya, saya sangat berterima kasih nih Bu atas saran dan panduannya nih Bu. Saya merasa lebih siap untuk mengatur waktu kegiatan saya dengan lebih baik, Bu. Ya, senang bisa membantu Bu Sri. Tetap konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugasnya Bu Sri ya. Saya yakin Ibu Sri akan bisa mengatasi tantangan ini hingga pertemuan kita selanjutnya. Ibu sudah lebih semangat lagi. Kira-kira kapan ya Bu rencana ini akan terrealisasi gitu loh Bu? Ya, rencana saya akan membuat modul ajar nih Bu ya sekitar habis MPLS ya. Kemungkinan besok saya langsung akan membuat modul ajarnya Bu. Iya. Gitu. Selanjutnya akan menyusun kegiatan CGP, tugas-tugasnya akan saya masukkan ke Google Site. Dan lalu saya bersama rekan sejawat membuat RHK di PMM begitu Bu. Ya, saya tunggu perkembangannya ya Bu ya. Siap Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang Bu Yuli. Selamat aktivitas kembali ya Bu. Terima kasih Ibu Yulia. Nah, Ibu Yulia, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coachingnya ya? Ya Bu. Dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching? Lalu indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi ya Bu ya? Nah, berikut adalah catatan dari saya ya Bu. Hasil dari observasi saya berdasarkan yang saya lakukan berbasis data Bu ya. Yang pertama, coaching Ibu sudah berjalan cukup baik. Sangat baik malah. Karena tadi saya lihat sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Lalu Ibu sudah mampu menggali potensi dari coachingnya. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, sehingga coach menemukan solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, lalu potensi apa? Potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan coach hari ini? Jadi dari proses coaching tadi Bu ya, saya sebagai seorang coach, saya berusaha untuk menggali informasi dari coach saya sehingga alur yang saya lakukan, saya berusaha melakukan dengan benar, mempraktikkan alur tirta untuk proses coaching sehingga permasalahan atau hal yang sedang dihadapi oleh coach saya tadi, beliau dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut dengan pertanyaan terbuka yang saya sampaikan dan beliau sendiri sudah menyampaikan ide-idenya. Oke, baiklah Ibu. Semoga kedepannya bisa melakukan kegiatan coaching menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Dan bisa Ibu terapkan dalam kehidupan dan di dalam proses pendidikan. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Leni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Sri. Ya, gimana kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Leni. Oh iya. Ya, Bu Leni, rencananya Ibu Leni hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Baiklah. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Ya. Nanti pertanyaannya berdasarkan rubrik penilaian Bu ya, yang akan saya amati ya. Yang pertama, apakah nanti Ibu sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur tirta? Kemudian nanti apakah
Ibu telah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, apakah Ibu telah bagaimana nanti tanggapan coachnya ya merespon jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Nah, nanti juga jangan lupa ya Bu ya menggunakan prinsip coaching Bu ya, yang terdiri dari memaksimalkan potensi ya Bu ya, kemudian kesadaran penuh ya, terus berpikir kreatif ya. Baik Ibu, sebelum kita mulai coachingnya, pertama-tama saya akan menanyakan apa sih kompetensi yang akan Ibu diskusikan bersama coachnya? Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya nantinya akan menjadi coach, akan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya berusaha mendengarkan apa-apa yang diceritakan oleh coach Bu. Kemudian lalu saya juga nanti akan menjadi seorang coach yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan pertanyaan terbuka yang akan saya sampaikan kepada coach agar bisa menggali informasi dari seorang coach. Baik. Kemudian Bu ya, dari kompetensi yang akan Ibu diskusikan bersama coach, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam coaching nanti? Mungkin saya akan memberikan pertanyaan berbobot yang menggali tentang hal-hal apa yang sedang dihadapi oleh seorang coach. Kemudian akan memberikan pertanyaan yang terbuka, yang membuat pemikiran dari seorang coach itu mencari atau menemukan ide tersendiri atau solusinya tersendiri, tuh Bu. Kemudian selama ini menjadi beban atau menjadi masalah coach dapat tersolusikan, begitu Bu. Ya, baik Ibu Leni. Kemudian yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Ibu dalam proses coaching ini? Tentunya sebagai seorang coach yang akan merasa berhasil, saya akan menggali informasi dari seorang coach saya. Dari seorang coach saya nanti agar dapat memberikan ide atau solusi dari dirinya sendiri, sehingga permasalahan hal-hal yang dihadapinya yang selama ini dapat terselesaikan dari seorang coach. Kemudian beban yang dirasakan oleh coach tersebut akan merasa lega, coach tersebut itu senang karena permasalahannya itu tersolusikan. Baik Bu Leni. Baiklah Bu Leni, demikian dulu ya percakapan kita kali ini dalam praobservasi ya. Semoga nanti pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar Bu Leni ya. Iya, kita Bu. berdiskusi lagi setelah coachingnya selesai. Iya Bu, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Yulia. Selamat siang Bu Leni. Iya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Oke. Tapi nih Bu, ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya. Oke, kalau begitu. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hari ini 10 sampai 15 menit. Ibu mau diskusi sama saya. Sekarang Ibu Yulia pengen sharing tentang apa ini? Ini Bu, saya ini pengen ngomongin tentang suatu hal yang berkaitan dengan tugas di sekolah sebagai guru kelas. Ada anak di kelas saya itu selalu terlambat ke sekolah dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Oke, jadi Ibu Yulia sedang dalam situasi yang tidak tahu harus berbuat apa ya Bu ya? Iya Bu. Dalam menghadapi siswa yang sering terlambat ini. Iya Bu. Ya, betul begitu Bu ya? Betul Bu. Oke. Nah, karena ini pertemuan singkat kita, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, Bu, saya pengen murid tersebut mengubah perilakunya menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan melibatkan rencana perubahan perilakunya agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Oke, jadi Ibu pengen agar murid tersebut
lebih disiplin dan tanggung jawab. Benar begitu ya Bu ya? Iya benar Bu. Lalu melibatkannya dalam rencana perubahan perilakunya. Iya Bu. Oke, betul begitu ya? Ya. Menurut Ibu, apa penyebab anak tersebut menjadi sering terlambat? Begini Bu, anak tersebut itu sulit bangun pagi. Itu saya dapatkan dari orang tuanya informasi tersebut. Kadang anak ini begadang. Sepertinya ini ada masalah untuk bangun pagi karena seringnya begadang tadi Bu. Baik, lalu bagaimana rutinitas tidurnya? Apakah waktu tidurnya itu teratur? Sejujurnya sih tidak begitu Bu. Dia ini sering tidur larut malam dan sepertinya tidak mendapatkan waktu tidur yang cukup. Oke, kalau sekarang nih menurut Ibu idealnya waktu rutinitas tidur seperti apa yang harusnya anak tersebut miliki? Ya, mungkin bisa mulai dengan menciptakan rutinitas tidur yang lebih teratur ya Bu. Menurut saya ini membantu tubuhnya menyesuaikan diri dengan jadwal bangun pagi dan dibutuhkan untuk sekolah anak tersebut. Selain itu, bagaimana dengan persiapan di pagi harinya? Adakah hal-hal tertentu yang mungkin menyebabkan keterlambatan? Ada Bu. Saya pernah nih melihat dia itu sibuk mencari-cari buku pelajaran sekolah yang seharusnya ia sudah siapkan dari pagi-pagi untuk pergi ke sekolah. Saya pikir dia ini perlu belajar merencanakan persiapan jadwal pelajaran sebelum ia tidur Bu. Baik, jadi penyebab anak tersebut terlambat karena juga anak tersebut tidak merencanakan ya persiapan di malam harinya sebelum dia tidur untuk mempersiapkan alat-alat sekolahnya ya di pagi hari. Iya Bu. Kira-kira ada lagi nggak Bu penyebab lainnya yang mungkin menyebabkan keterlambatan anak tersebut? Ya, saya pikir hanya itu Bu. Oke, sekarang apakah Ibu Yulia memiliki ide atau gagasan yang harus dilakukan untuk dapat menciptakan rutinitas tidur anak tersebut menjadi lebih baik? Ya, ada Bu. Tentang menetapkan waktu tidur yang konsisten setiap malam untuk anak tersebut Bu ya. Mungkin saya juga harus membatasi waktu main games di handphonenya itu, dan saya bisa berkolaborasi dengan orang tuanya. Nah, anak tersebut bisa main gamenya dibatasi di malam hari, karena itu bisa mempengaruhi rutinitasnya di sekolah. Gitu. Lalu bagaimana ide Ibu Yulia ini mengenai hal-hal yang perlu disiapkan di pagi harinya? Ya, mungkin membantu anak ini lebih terorganisir. Iya Bu, saya akan membantu anak tersebut belajar merencanakan persiapan sekolah sebelum ia tidur Bu ya, dengan cara membuat daftar hal-hal apa saja yang diperlukan untuk persiapan sekolah esok harinya. Saya juga mungkin bisa membantunya dia itu membuat jadwal rutinitas pagi. Nah, yang mencakup diantaranya Bu ya, waktu untuk dia sarapan dan sedikit waktu luang atau cadangan jika ada hal-hal yang tak terduga gitu ya Bu. Luar biasa ide Ibu yang sangat menarik ini ya. Namun sayang sekali Bu, waktu kita sangat terbatas. Di akhir sesi percakapan ini, apa yang Ibu Yulia dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya memiliki ide Bu. Bagaimana saya dapat mendukung anak dalam menjalankan rencana ini, dengan berdiskusi dengan dia tentang rencana tersebut, dan membiarkan dia ini merasa bertanggung jawab dalam mempersiapkan dirinya gitu Bu. Wah, saya setuju sekali dengan ide Ibu yang
melibatkan anak tersebut dalam perencanaan, akan membantu dia merasa lebih terlibat. Ya, Baiklah, Bu. terima kasih atas waktunya ya Bu untuk percakapan yang sangat luar biasa hari Iya, ini. terima kasih. Terima kasih kembali Bu Leni sebagai coach telah membantu saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oke. Di pertemuan berikutnya saya mau mendengar kembali ya Bu cerita Ibu Yulia tentang keterlaksanaan dan penerapan ide-ide Ibu Yulia tadi Ya, siap untuk melihat Iya. perkembangan anak tersebut. Iya. Oke, baiklah. Ya. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Len, tadi Bu Leni sudah melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu. Ya. Dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, apa saja yang ingin Ibu lakukan, lalu indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang sudah Ibu lakukan apa saja tadi? Jadi dari proses coaching tadi, saya sebagai seorang coach, saya berusaha untuk menggali informasi dari coaching. Kemudian sehingga alur yang saya lakukan, saya berusaha melakukan benar-benar mempraktekkan alur Tirta untuk proses coaching. Sehingga permasalahan atau hal yang sedang dihadapi oleh seorang coach itu beliau dapat menemukan sendiri dan menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian dari saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang saya sampaikan dan beliau sendiri juga sudah menyampaikan ide-idenya. Ya, baik Bu Leni. Nah, berikut adalah catatannya ya Bu ya. Iya. Dari hasil observasi yang saya pantau ya Bu ya, Ibu telah melaksanakan coaching sudah berjalan cukup baik Bu, sangat baik malah. Iya. Karena tadi saya lihat Ibu sudah menggunakan alur Tirta, Ibu sudah menggali potensi dari coachingnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu juga Ibu tadi coachingnya telah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian Bu, potensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching hari ini? Tentunya saya akan dari proses tadi saya akan lebih belajar kembali Bu ya, karena jadi seperti supaya saya bisa memberikan menjadi seorang coach itu bisa memberikan arahan supaya coach itu mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya harapkan coach juga mendapatkan penyelesaian dari permasalahannya. Kemudian saya ingin menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif, agar coach itu mendapatkan ide-ide dalam penyelesaian permasalahannya. Ketika proses coaching berakhir, coach juga dapat menemukan solusi untuk menghadapi permasalahannya sehingga beban atau masalah yang sedang dihadapinya itu teratasi. Ya. Baiklah Ibu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan kegiatan coaching menjadi lebih baik ya Bu ya. Tadi Iya. sudah baik, akan menjadi lebih baik lagi ya. Iya, Bu. Dan kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan dan di dalam proses pendidikan Iya. Bu ya. Baik, terima kasih Bu Leni atas kegiatan observasi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Alhamdulillah. Nah Bu, Ibu sebelumnya kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya, Bu Sri ya. Baik, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, coaching akan saya amati dan apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum.
Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu diskusikan pada siang hari ini? Ya, baik Bu. Mungkin saya nanti akan menjadi coach ya. Saya akan menjadi pendengar yang aktif Bu ya. Saya akan berusaha mendengarkan apa-apa yang diceritakan oleh coach. Lalu saya juga akan menjadi seorang coach yang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Kemudian pertanyaan terbuka, apa yang saya sampaikan kepada coach juga bisa menggali informasi dari seorang coachnya Bu. Begitu Bu. Ya, pertanyaan kedua Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi gitu loh Bu? Mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu ya, yang menggali tentang hal-hal yang sedang dihadapi oleh coach. Terus saya akan memberikan pertanyaan yang terbuka, membuat pemikiran coach terbuka sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach dapat terkeluar semua, mengeluarkan beban-bebannya Bu ya, lalu menemukan solusinya. Ya. Gitu, Bu. Kemudian terakhir ya Bu ya, Baik Bu. indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan oleh Ibu ya dalam proses coaching ini? Ya, indikator yang saya kembangkan yakni tentunya sebagai seorang coach, saya ingin merasa berhasil Bu ya, menggali informasi dari seorang coach. Saya nanti dapat memberikan ide dan masukan-masukan serta solusi dari permasalahan coach yang dihadapi selama ini. Begitu Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan. Ya Bu ya. Demikian dulu Bu praobservasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Bu, terima kasih Bu Yuli. Ya, terima kasih kembali. Mari Bu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Leni. Waalaikumsalam Ibu Sri. Ya. Gimana perasaannya hari ini Bu? Luar biasa, ada sedih, ada senangnya. Ya. Mengapa nih Bu, Ibu ada sedihnya ini? Ada masalah apa Bu? Saya merasa agak kewalahan sedikit Bu, karena banyak begitu kegiatan yang saya lakukan yang sampai saya tidak bisa mengatur waktu. Oh, Bu Leni tidak bisa mengatur waktu Bu ya? Iya. Oh ya, memang begitu Bu, profesi seorang guru memang sangat menuntut banyak waktu Bu ya, sibuk ya. Baiklah Bu Leni, mari kita bicarakan lebih lanjut ya. Ya, kalau boleh tahu nih, apa kegiatan yang sekarang sedang berlangsung bersamaan dengan perlu diatur waktu dengan baik? Saya memiliki beberapa kelas yang harus dibimbing dan dibina, kemudian mengerjakan semua program bimbingan dan konseling yang harus diselesaikan di awal tahun, kemudian melaksanakan laporan di akhir tahun, kemudian melakukan asesmen awal yang harus diselesaikan secara bersamaan, kemudian melaksanakan pelayanan bimbingan, home visit, kemudian melaksanakan pertemuan wali murid, orang tua. Seperti itu Bu, Ya. kegiatan saya sekarang. Wah, dari yang saya dengar sepertinya Ibu memiliki jadwal yang padat ya. Oke Bu, sebenarnya apa sih yang ingin Ibu capai, tujuan yang ingin Ibu harapkan? Saya ingin menyelesaikan semua kegiatan yang saya lakukan itu selesai dengan baik. Semua pekerjaannya terhandle, bisa mengatur waktu yang lebih baik. Ya. Begitu Bu. Baik, berarti harapan Ibu Leni, Ibu nanti dapat mengatur waktu ya, menghandle waktu tersebut dengan baik ya, sehingga kegiatan Ibu Leni dapat terselesaikan Bu ya, Iya, begitu ya. benar Bu. Ya, baik.
Bagaimana biasanya Ibu mengatur waktu dan tugas-tugas seperti kondisi seperti sekarang ini, Bu? Nah, itulah Bu, saya cenderung melompat dari satu tugas satu yang lain, belum selesai, harus mengerjakan yang lain. Jadi tanpa memiliki rencana yang jelas. Kemudian akhirnya sekarang saya menjadi kewalahan. Pernah juga karena kewalahan saya datang terlambat sampai sekolah dengan kondisi yang kurang fit, kurang sehat, kelelahan, apalagi ditambah jarak rumah yang cukup jauh. Oke, Bu. Mari kita mencoba menyelesaikan semuanya ya, Bu ya. Oke, menyelesaikan semuanya itu, Bu, perlu rencana yang jelas memang. Kalau tidak kita bisa menimbulkan stres ya, Bu ya. Iya, benar, Bu. Oke, Bu Leni. Bagaimana jika kita mencoba pendekatan yang lebih struktur? Ya, pertama, apakah Ibu dapat mengidentifikasi prioritas di antara kegiatan-kegiatan tersebut, Bu? Oke, saya akan mencoba menyelesaikan semuanya ya, Bu ya, tanpa rencana yang jelas. Memang tidak bisa saya mengaturnya. Jadi saya kalau misalnya memprioritaskan pekerjaan, tentu saja peserta didik adalah prioritas utama. Tapi rencana semua laporan yang pelayanan di dalam bimbingan dan konseling itu juga prioritas utama bagi saya, Bu. Apalagi menyelesaikan administrasi BK yang begitu banyak. Baik. Lalu langkah konkret apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masing-masing kegiatan tersebut? Mungkin saya bisa membuat daftar langkah-langkah konkret yang perlu diambil. Misalnya menyelesaikan masalah setiap kegiatan BK. Kemudian mungkin saya juga mengalokasikan waktu spesifik untuk setiap tugas dan memiliki jeda antara kegiatan-kegiatan tersebut. Saya mungkin juga membuat rencana harian atau jadwal harian yang lebih terstruktur agar bisa mengatur waktu itu lebih baik, kemudian lebih terperinci dan mengatur jadwal yang ketat. Ya, baik, Bu. Sepertinya sudah sangat baik, Bu ya, rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, bagaimana Ibu merasa tentang pendekatan ini? Adakah pertimbangan untuk menggunakan teknik lain, Bu, selain manajemen waktu ini? Mungkin saya akan mencobanya, Bu, dengan menggunakan teknik manajemen waktu yang seperti Ibu Sri katakan, untuk membantu meningkatkan produktivitas saya sebagai guru dan pribadi. Lalu saya bekerja bisa agar lebih fokus selama periode waktu tertentu, kemudian meluangkan waktu sedikit untuk istirahat untuk diri saya sendiri. Oh iya, Bu Leni. Oke, Bu, baik. Saya pernah dengar nih, Bu, tentang teknik seperti itu ya. Ide yang bagus sekali itu, Bu. Mungkin perlu mencoba menerapkannya untuk melihat apakah bisa membantu meningkatkan fokus Ibu dalam bekerja. Baik, Bu, mungkin saya akan mencoba menerapkannya. Ya. Baik, Bu Leni, sangat bagus sekali, Bu Leni. Cobalah nanti untuk melihat apakah teknik tersebut cocok untuk Bu Leni dan penerapannya siapa nih yang bisa membantu Ibu Leni nanti. Mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan guru sesama guru BK, kemudian TU jika memungkinkan, kemudian berkolaborasi dengan guru mapel dan guru seperti waka kurikulum, waka kesiswaan, yang jadi sehingga saya bisa membagi beban saya dan meningkatkan efisiensi saya. Ya, oke, Bu Leni, sayang sekali ya waktu kita terbatas ya. Iya, Bu. Iya. Dari percakapan ini apa yang didapatkan, Bu, pada percakapan kita hari ini? Mungkin saya sangat berterima kasih atas saran dan panduan dari Ibu Sri. Saya merasa sekarang lebih siap untuk mengatur waktu kegiatan saya agar lebih baik lagi. Ya. Kira-kira rencana ini akan dilaksanakan kapan, Bu? Mungkin secepatnya, Bu. Langsung saya akan terapkan mungkin hari ini. Oh ya, seperti itu, Bu. Ya, hari ini ya setelah kita berdiskusi akan Ibu laksanakan segera, Bu ya. Iya. Oke, nanti saya akan kembali menemui Bu Leni untuk memantau apakah rencana yang Ibu lakukan, bagaimana hasilnya, Bu ya. Iya, baik, Bu. Iya, baik, Bu Leni. Kita selesaikan percakapan kita hari ini ya. Semoga nanti rencana Ibu Leni dapat berjalan dengan baik ya.
dan apa yang Siap. diharapkan Bu Leni dapat tercapai ya. Iya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Waalaikumsalam Ibu Sri. Bu, tadi sudah melakukan kegiatan kucing ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah selesai Bu. Ya, dari kegiatan kucing yang Ibu lakukan tadi, apa saja yang Ibu lakukan pada saat kucing, lalu indikator pencapaian atau tujuan pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, jadi proses coaching tadi, saya sebagai seorang coach Bu ya, saya berusaha untuk menggali informasi dari coaching saya sehingga alur yang saya lakukan berusaha melakukan dan mempraktekkan alur tirta Bu ya. Ya, mulai dari proses coachingnya sehingga permasalahan atau hal yang sedang dihadapi oleh coaching, beliau dapat menemukan solusinya Bu ya permasalahan tersebut. Kemudian juga saya melakukan pertanyaan terbuka dan saya sampaikan kepada beliau tentang ide-ide apa sih yang akan dilakukan oleh coachingnya tersebut. Begitu Bu. Ya. Nah, berikut adalah catatan Ibu ya Bu ya. Hasil dari observasi saya berdasarkan yang saya lakukan berbasis data Bu ya. Yang pertama, coaching Ibu sudah berjalan cukup baik, sangat baik malah Bu. Karena tadi saya lihat sudah berjalan sesuai dengan alur tirta ya. Lalu Ibu mampu menggali potensi coachingnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu tadi juga coaching menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Lalu Bu, potensi apa lagi ya yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan coaching hari ini? Iya Bu, saya kedepannya Bu ya akan menggali lagi ya, berusaha belajar kembali. Saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Kemudian saya juga bisa menjadi pendengar aktif dengan kesadaran penuh, Bu ya. Kemudian saya juga menemukan solusi, dapat membantu ya, mengeluarkan ide-idenya agar coaching tersebut mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Bu. Ya, baiklah Bu. Semoga kedepannya bisa melakukan kegiatan coaching ini menjadi lebih baik dan bisa dapat diterapkan dalam kehidupan dan dalam proses pendidikan. Terima kasih Bu. Ya Bu, saya yang sangat berterima kasih Bu. Ibu tadi sudah memantau ya, mengobservasi kegiatan coaching saya sehingga saya akan bisa lebih baik lagi dan tertata lagi ke depannya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat siang dan selamat aktivitas kembali. Selamat siang Bu. Ya.